Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Denpi Channel. Ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Ini part 2 nya teman-teman. Di video kemarin saya membuat video dengan judul rute stasiun aktif dan non-aktif di Kabupaten Sidoarjo. Kemarin part pertamanya dan ini part 2 nya teman-teman. Karena temanya trip sunmori seluruh stasiun yang ada di Kabupaten Sidoarjo, jadi mungkin durasinya agak lama ya teman-teman. Saya buat durasi di video ini mungkin sekitar 30 menitan. Dan untuk saat ini mungkin video ini adalah durasi terpanjang di seluruh video saya. Karena temanya ini motovlog seluruh stasiun, jadi saya ingin sekali-sekali membuat video berdurasi agak panjang. Saya harap teman-teman tidak bosan ya dengan video saya kali ini. Tapi jika dirasa cukup lama, teman-teman bisa percepat saja videonya. Selanjutnya, setelah dari stasiun Gedangan yang ada di part 1, untuk part 2 nya saya akan selanjutnya menuju stasiun Waru, kemudian halte atau shelter Sawut Ratap, stasiun Sepanjang, halte atau shelter Kumendung, kemudian stasiun Boharan, stasiun Krian, stasiun Kedinding, stasiun Tarik, dan eks stasiun Prambon. Jika di total, stasiun yang berada di Kabupaten Sidoarjo ini berjumlah 17 teman-teman. 11 stasiun aktif dan 6 stasiun non-aktif. Untuk stasiun yang aktif yaitu ada stasiun Tulangan, stasiun Porong, stasiun Tanggulangin, stasiun Sidoarjo, stasiun Gedangan, stasiun Waru, stasiun Sepanjang, stasiun Boharan, stasiun Krian, stasiun Kedinding, dan terakhir stasiun Tarik. Sedangkan untuk stasiun non-aktif yang berada di Kabupaten Sidoarjo seperti halte atau shelter Pagerwojo, kemudian halte atau shelter Buduran, kemudian halte atau shelter Banjar Kemantren, terus halte atau shelter Sawut Ratap, kemudian halte atau shelter Kumendung, dan terakhir eks stasiun Prambon. Jadi totalnya memang banyak sekali ya teman-teman stasiun yang berada di Kabupaten Sidoarjo ini, 17 stasiun. Untuk stasiun kecil seperti sebutan halte atau shelter sudah tidak dioperasikan sejak KPK 2021. Dan kalau stasiun kecil itu masih beroperasi sampai hari ini, totalnya sekitar 16 stasiun. Tinggal eks stasiun Prambon itu saja yang non-aktif. Dan untuk saat ini saya sudah berada di sekitaran Aloha, atau tepatnya di samping saya ini ada pembangunan dari flyover Aloha teman-teman. Flyover yang pada 2 minggu kemarin itu saya baca di media sosialnya, pembangunannya sudah 55%, mungkin saat ini sekitar 65%. Jadi memang pembuatan proyek flyover ini untuk mengurai kemacetan yang berada di bundaran Aloha ini teman-teman, dari arah Sidoarjo ke Surabaya maupun sebaliknya, kemudian dari arah Juanda maupun sebaliknya. Sebenarnya ada satu lagi titik kemacetan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, teman-teman sudah tahu pastinya, yaitu di perempatan Gedangan. Sudah menjadi rahasia umum kalau perempatan Gedangan adalah titik kemacetan utama juga di Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan setelah pembangunan proyek flyover Aloha ini dapat dilanjutkan dengan pembangunan flyover untuk perempatan Gedangan. Karena menurut saya itu sangat penting sekali, mungkin tidak hanya saya, mungkin teman-teman juga berpikir begitu, perempatan Gedangan perlu dibuatkan flyover. Tapi untuk proyek pembangunan flyover Aloha ini, saya sangat mengapresiasi sekali kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pembangunannya sangat baik dan cukup cepat. Semoga di bulan April tahun datang, tahun 2024 sudah bisa digunakan seperti yang ada di wacana di media. Yang tentunya flyover itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, baik masyarakat dari Sidoarjo, Surabaya maupun dari luar kota, atau bahkan luar negeri yang dari Bandara Juanda. Dan untuk saat ini saya sudah berada di Raya Waru teman-teman. Di depan dapat teman-teman lihat ada flyover Waru. Untuk flyover Waru sendiri ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sidoarjo maupun Surabaya, karena arus lalu lintas yang berada di sekitar Raya Waru juga sangat padat. Di sebelah kanan flyover ada stasiun Waru,
Dan di sebelah kiri dari flyover ada jalan menuju arah terminal Purabaya atau terminal Bungurasi. Dan juga Waru adalah perbatasan dari Sidoarjo dan Surabaya. Saat ini tepat pukul 9:10 saya sudah berada di depan dari kantor Direktorat Jenderal Bina Marga yang berseberangan dengan stasiun Waru. Stasiunnya tepat di seberang sana, teman-teman bisa lihat. Dan dari arah kanan saya itu adalah dari arah Sidoarjo. Saya datang dari arah sana tadi. Kemudian di sebelah kiri saya adalah menuju arah Surabaya. Dan di kiri saya atau di depan ada jembatan penyeberangan orang atau JPO. Teman-teman bisa lihat dari kejauhan, JPO-nya ada di depan. Itu juga penghubung untuk dari terminal Bungurasi ke stasiun Waru. Untuk saat ini saya sudah berada di seberang dari terminal Purabaya, teman-teman. Saat ini saya di seberang dari pintu keluar sebelah timur. Jadi setelah dari depan kantor Direktorat Jenderal Bina Marga tadi, saya jalan lurus ke depan, kemudian putar di bundaran Waru. Lalu sekarang saya berada di sini di depan dari pintu keluar terminal Bungurasi sebelah timur, di seberangnya. Barusan teman-teman lihat di depan ada Surabaya Bis yang lewat situ. Memang itu adalah jalur untuk Surabaya Bis, teman-teman. Sedangkan jalan raya yang di depan saya ini biasanya dilewati oleh bis bandara. Kalau tadi di sebelah baratnya dari stasiun, sekarang saya berada di sebelah timur dari stasiun Waru, teman-teman. Stasiun Waru, stasiun yang berkode WR ini adalah stasiun kereta api kelas 2 yang berada di Waru, Kabupaten Sidoarjo. Stasiun Waru termasuk dalam daerah operasi 8 Surabaya dan terletak di ketinggian 5 meter di atas permukaan air laut. Dan ini merupakan stasiun paling utara di Kabupaten Sidoarjo. Stasiun ini memang sangat strategis sekali, teman-teman. Berada di jalur utama antara Surabaya dan Sidoarjo, berdekatan dengan terminal Purabaya atau terminal Bungurasi. Yang di sekitar dari stasiun itu ada JPO, dan JPO itu penghubung untuk stasiun Waru ke terminal Purabaya. Untuk layanan kereta penumpang, kereta lokal yang berhenti di sini yaitu kereta Supas, Sindro, Penataran, Tumapel, dan Arjonegoro. Oke teman-teman, setelah dari stasiun Waru, kemudian saya jalan lagi selanjutnya menuju halte atau shelter Sawu Tratap. Halte atau shelter Sawu Tratap ini tepat berada di depan dari SMA Hang Tuah. Kalau dilihat dari urutannya, sebenarnya setelah dari stasiun Gedangan tadi, itu seharusnya di halte atau shelter Sawu Tratap dulu, kemudian ke stasiun Waru. Karena tadi saya datangnya dari arah Sidoarjo, jadi tidak mungkin kalau saya langsung ke stasiun Sawu Tratap, teman-teman, karena stasiunnya berada di seberang. Jadi tadi saya sekalian lurus saja ke stasiun Waru, kemudian ke stasiun Sawu Tratap ini. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di utara dari stasiun Sawu Tratap, atau disebutnya ini halte atau shelter ya. Teman-teman bisa lihat di depan ada tulisan Sawu Tratap. Atau bisa dibilang saya berada di sebelah timur dari halte Sawu Tratap atau di sebelah timur dari Jalan Raya Waru. Untuk jalur kereta yang berada di depan itu mengarah ke stasiun Waru atau selanjutnya ke arah Surabaya. Atau yang di kiri dari arah Sidoarjo atau sebelumnya stasiun Gedangan. Halte Sawu Tratap. Halte Sawu Tratap berkode STP ini adalah halte kereta nonaktif yang terletak di Sawu Tratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk desain bangunannya memang mirip seperti halte Pagarwojo, halte Buturan, dan Banjar Kemantren. Untuk tahun beroperasinya sama seperti halte-halte sebelumnya, beroperasi pada tanggal 9 Februari 2004 dan ditutup pada 10 Februari 2021 atau bertepatan dengan Peraturan KPK 2021. Untuk jalurnya memang single track seperti halte-halte sebelumnya dan tidak ada persinyalan di sini. Sebenarnya halte ini sangat strategis sekali, teman-teman. Di sebelah timur dari halte ini adalah Frontek Road dan sebelahnya lagi ada SMA Hang Tuah. Lalu di sebelah selatannya itu adalah Bundaran Aloha yang kalau ke timur menuju arah Bandara Juanda. Jadi sebenarnya ini sangat strategis sekali halte atau shelter ini.
Oke teman-teman, setelah dari stasiun Waru kemudian saya ke halte Sawut Ratap, dan selanjutnya saya akan menuju ke stasiun Sepanjang. Dan di depan saya ini adalah Bundaran Aloha, atau ini perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Semua bis yang dari terminal Purabaya atau Bungurasi itu pasti lewat sini teman-teman. Untuk yang di sebelah kanan saya itu biasanya digunakan untuk jalur Surabaya bis maupun bis bandara. Sedangkan jalur yang di sebelah kiri ini menuju arah Krian atau Mojokerto biasanya digunakan untuk jalur bis antar kota. Untuk bis kota tujuan CMP itu juga lewat sini teman-teman. Bis Patas tujuan CMP lewat tol, nanti di depan lewat gerbang tol Waru. Biasanya di jalur ini kendaraannya sangat padat sekali teman-teman, terutama di malam hari. Tapi mungkin ini hari Minggu pagi, jadi arus kendaraan yang ada di sini tidak begitu ramai. Selain digunakan untuk jalur keberangkatan dari terminal Purabaya bis antar kota, jalur ini juga dipakai untuk keberangkatan bis yang dari terminal Jayabaya teman-teman. Bis ijo tujuan terminal Jayabaya, terminal Kertajaya Mojokerto. Mungkin kalau ada kesempatan suatu hari nanti saya akan buat vlog tentang bis ijo yang tujuan terminal Jayabaya sampai terminal Kertajaya Mojokerto. Ya semoga ada waktu ya teman-teman. Karena kalau saya amati dari pertigaan yang berada di Medaeng itu, peminat dari bis ijo cukup banyak teman-teman. Walaupun dari bodinya sendiri, dari tampak luar itu bisnya kelihatan sudah tua, karena memang awal beroperasinya itu sekitar tahun 95 kalau tidak salah. Kalau dihitung untuk tahun saat ini mungkin sekitar 28 tahun. Jadi memang cukup legend sekali bisnya. Kalau untuk tarifnya sendiri saya belum tahu ya teman-teman, karena saya belum pernah naik juga untuk bis ijonya. Dan dapat teman-teman lihat di depan, di sampingnya, di samping kanan ada Grand Haven, yaitu rumah duka. Dan tepat di depan saya ini di bawah jembatan biasanya digunakan juga untuk naik dan turunnya penumpang teman-teman. Dapat teman-teman lihat di depan sebelah kiri itu adalah jalur tol atau jalan tol menuju Tanjung Perak. Biasa digunakan untuk bis kota Patas tujuan CMP maupun bis Patas yang tujuan antar kota. Kalau yang lurus seperti saya di depan ini, nanti mentok ada pertigaan, yang kiri ke arah balik ke Bungurasi, sedangkan yang kanan itu ke arah Krian sampai Mojokerto. Dan jalur ini biasanya juga digunakan untuk kembalinya Surabaya bis yang warna merah itu, bis Transjatim dan juga bis Patas antar kota. Biasanya di sini sangat macet sekali teman-teman, kendaraannya sangat padat sekali biasanya di sini. Ya alhamdulillah di pagi hari ini kendaraannya tidak begitu ramai sehingga saya bisa membuat video untuk motovlog. Saat ini saya mau belok kanan menuju arah Taman Sepanjang. Alhamdulillah lampu perlintasannya sudah hijau, jadi saya bisa langsung lurus saja. Saat ini saya mau belok ke jalan stasiun Sepanjang teman-teman. Dan di depan saya ini ada dua jalur, yang sebelah kanan saya atau di depan ini menuju kembali ke arah Surabaya atau ke Bungurasi. Sedangkan di kiri saya menuju arah Trosobo, Krian, kemudian Mojokerto. Di sebelah kiri saya teman-teman bisa lihat ada bangunan dari stasiun Sepanjang yang baru. Untuk bangunan lamanya berada di sebelah baratnya lagi teman-teman. Ini nanti lurus aja, terus ada pertigaan, teman-teman belok kiri saja. Ini pertigaan yang saya maksud tadi teman-teman, yang di sebelah kanan itu dari arah saya datangnya tadi. Kemudian kalau lurus itu ke arah Karangpilang, dan sebelah kiri saya ini lurus saja nanti mengarah ke stasiun Sepanjang. Saat ini saya sudah berada di depan dari stasiun Sepanjang teman-teman. Stasiun Sepanjang berkode SPJ ini adalah stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di Wonocolo, Taman, Sidoarjo, dan mempunyai ketinggian 9 meter di atas permukaan air laut, termasuk juga dalam daerah operasi 8 Surabaya. Untuk layanan kereta penumpang lokalnya itu ada komuter lain Do dan komuter lain Jenggala. Ini teman-teman bisa lihat nampak bangunan barunya, bangunan baru dari stasiun Sepanjang, yang teman-teman bisa lihat di sebelum video tadi ada JPO nya. Desain baru dari stasiun ini mirip dengan stasiun Krian ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya yang stasiun Krian, itu bangunannya mirip ini.
Saat ini saya sudah berada di depan dari JPL 26 Sepanjang, teman-teman. Jadi di depan kanan saya itu jalur menuju stasiun Sepanjang, sedangkan yang di kiri menuju jalur dari stasiun Boharan. Untuk jalurnya sendiri dapat teman-teman lihat di sini sudah dipasang jalur double track. Oke teman-teman, setelah dari stasiun Sepanjang, tujuan selanjutnya adalah halte atau shelter Kumendung. Ada yang bilang Kumendung, ada yang bilang Kemendung, beda huruf U dan E saja. Tapi yang benar yang mana ya saya tidak tahu ya teman-teman. Biasanya disebutnya halte Kumendung atau Kemendung itu. Letaknya di sekitar flyover Trosobo. Jadi saya tidak lurus menuju flyover, tapi saya ke kiri nih teman-teman, lewat bawah. Ini saya sudah dekat dengan lokasinya teman-teman. Tadi saya datang di sebelah timur. Dapat teman-teman lihat timur di sebelah kanan saya. Kalau yang kiri saya itu sebelah barat. Untuk lokasi dari halte Kemendungnya itu di depan saya teman-teman. Jadi nanti melewati angkringan atau warkop yang berada di depan saya ini. Ini berlokasi di sekitaran kawasan industri teman-teman. Jadi di sekitar sini ada pabrik-pabrik. Dan ini lokasinya. Tadi saya nyebrang dulu, kemudian lewat di samping sini di pinggir angkringan atau warkop ini teman-teman. Dan haltenya berada di depan saya, tepat di depan saya itu. Dapat teman-teman lihat di depan saya ini sudah dipasang jalur double track. Yang di sebelah kanan saya itu menuju flyover Trosobo tadi. Yang di sebelah kiri itu ada jalur menuju ke arah Krian lewat bawah. Halte Kumendung. Halte berkode KMG ini adalah halte nonaktif yang berada di Beringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dan masih termasuk dalam daerah operasi 8 Surabaya. Namun ini tidak aktif ya teman-teman. Untuk tahun beroperasi dari halte ini saya kurang tahu ya teman-teman. Di depan itu adalah jalan yang saya lewati tadi teman-teman. Jadi di depan itu adalah jalan untuk kawasan industri. Lalu masuk gang ke sini, nanti akhirnya menuju halte Kumendung ini. Untuk lokasi titik acuannya ke halte Kumendung ini, teman-teman bisa cocokkan di video saya yang sebelumnya tadi. Karena gangnya sendiri saya tidak hafal di sebelah warkop tadi, warkopnya namanya apa saya juga lupa teman-teman. Saya mendapatkan informasi halte Kumendung ini juga dari YouTuber atau konten kreator. Tidak sengaja muncul di beranda saya, akhirnya saya putuskan untuk suatu saat mengunjungi halte Kumendung ini. Setelah dari halte atau shelter Kumendung tadi, selanjutnya adalah tujuan ke stasiun Boharan. Jadi saya tadi lewat bawah teman-teman, lewat JPL tadi yang ada komuter lain dulu lewat. Kemudian saya belok kiri menuju arah ke Krian ini. Ini saya sudah belok kiri teman-teman. Ini kalau lurus menuju arah stasiun Boharan. Jadi ini masih di kawasan industri juga. Tepat pukul 11:26 saya sudah berada di sekitar dari stasiun Boharan. Ini saya di dekat pintu perlintasan di sebelahnya JPL. Untuk lokasi stasiunnya itu berada di sebelah kanan saya atau di sebelah barat saya tepat. Dapat teman-teman lihat ini saya coba zoom, stasiunnya berada di ujung sana. Kalau dilihat dari sini nampaknya bangunannya juga baru, sama desainnya seperti stasiun Sepanjang dan stasiun Krian. Dapat teman-teman lihat di depan ada plakat dari stasiun Boharan. Stasiun Boharannya belok sebelah kanan ya teman-teman, tepat di depan saya ini. Kalau yang kanan saya itu adalah menuju ke jalan raya tadi, jalan raya Trosobo. Sedangkan yang kiri itu menuju ke arah Wonoayu atau ke arah Sukodono. Nampaknya di stasiun Boharan ini juga masih dilakukan pembangunan.
Stasiun Boharan. Stasiun Boharan berkode BH ini adalah stasiun kereta api kelas 3 yang terletak di Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Berada di ketinggian 10 meter di atas permukaan air laut, dan ini juga termasuk dalam daerah operasi 8 Surabaya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, di sini juga nampaknya sedang ada pembangunan teman-teman. Jadi pembangunan stasiun yang baru seperti stasiun Sepanjang atau Krian. Setelah dari stasiun Boharan, selanjutnya adalah stasiun Krian. Ini saya tepat berada di Jalan Raya Krian teman-teman. Jadi nanti di depan itu belok kiri menuju stasiun Krian. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lurus saja, nanti belok kiri. Di depan ini ada plakat atau penunjuk jalannya menuju stasiun Krian. Ini nanti lurus saja sampai mentok ketemu stasiun Krian itu. Saat ini saya sudah berada di depan dari stasiun Krian. Jadi dari depan jalan raya tadi kemudian belok kiri, hanya beberapa menit nanti akan tiba di stasiun Krian ini teman-teman. Stasiun Krian, stasiun yang berkode KRN ini adalah stasiun kereta api kelas 3 yang terletak di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Terletak di ketinggian 12 meter di atas permukaan air laut dan masih dalam anggota daerah operasi 8 Surabaya. Dapat teman-teman lihat di sana ada pintu masuk dari bangunan barunya, sedangkan yang di sini pintu masuk dari bangunan lama. Teman-teman juga bisa lihat di beranda YouTube saya ada video di stasiun Krian menuju stasiun Purwoasri. Di sebelah barat dari stasiun Krian, tampak di depan saya ada flyover Krian teman-teman. Yang proses sampai selesainya sangat ditunggu-tunggu bagi warga Sidoarjo, terutama bagi warga Krian, karena berguna sekali untuk mengurai kemacetan yang ada di sekitar sini. Di sebelah kanan saya itu arah dari stasiun Krian tadi teman-teman. Tadi saya datang dari sana. Sedangkan yang di kiri itu lurus bisa ke arah Mojokerto atau bisa ke arah Wonoayu. Setelah dari stasiun Krian, tujuan selanjutnya adalah stasiun Kedinding. Ini saya berada di Jalan Raya Krian Mojosari teman-teman. Tepatnya di sekitar Pasar Temu. Saya datang dari sebelah kanan saya, dari arah Krian tadi. Kalau yang ke kiri itu ke arah Prambon, bisa ke arah Mojosari. Ini lokasinya berada di seberang saya teman-teman jalannya. Jadi di depan itu ada jalan masuk ke kanan, mungkin sekitar 2 km itu menuju stasiun Kedinding. Ini saya sudah berada di seberangnya teman-teman yang saya bilang tadi. Dan yang ke kanan itu ke arah Prambon, sedangkan ke kiri itu balik ke arah Krian. Dan ini saya akan lurus lagi sampai ke mentok nanti di stasiun Kedinding. Ini jalannya lurus saja ya teman-teman, jangan belok-belok, sampai mentok mengikuti jalan saja. Oke teman-teman, tinggal beberapa meter lagi teman-teman bisa lihat di depan sudah tampak dari stasiun Kedindingnya. Ini kalau tidak salah dapat belakangnya stasiun ya teman-teman. Kalau di depannya itu yang belok kiri ini nanti bisa putar sampai ke depan stasiun. Kalau ini belakangnya sepertinya. Dan ini penampakan dari stasiun Kedindingnya teman-teman. Ini dari belakang seperti yang saya bilang tadi. Ada jembatan penyeberangan orangnya untuk menuju jalur satu ke jalur yang lainnya. Yang di kiri saya bisa menuju ke depan dari stasiun, sedangkan yang kanan ini mungkin jalan untuk masuk ke desa. Kita lihat stasiunnya dari arah depannya ya teman-teman. Di sebelah kanan saya dapat teman-teman lihat ada plakat dari stasiun Kedinding. Ini kita lurus saja, nanti sampai di depan ada pertigaan. Kalau ke kanan itu bisa sampai ke arah depan dari stasiun, nanti melewati JPL dulu. Dapat teman-teman lihat di depan juga ada pembangunan flyover. Mungkin itu yang dimaksud dengan flyover tarik. Saya juga baru tahu teman-teman. Oke teman-teman, tepat pukul 12:10 saya sudah berada di depan dari stasiun kereta api Kedinding. Stasiun berkode KDN ini merupakan stasiun kereta api kelas 3 yang terletak di Kedinding, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Stasiun ini berada di ketinggian 13 meter di atas permukaan air laut dan masih dalam anggota daerah operasi 8 Surabaya. Stasiunnya bagus sekali ya teman-teman. Mungkin ini desain baru, sama seperti yang di stasiun Boharan, Krian maupun Sepanjang tadi. Dan di depan sana tampak proses pembangunan dari flyover tarik.
flyover yang dibangun bersamaan dengan pembangunan flyover Krian. Masih di Jalan Raya Krian Mojosari, setelah dari stasiun Kedinding tadi, selanjutnya adalah stasiun Tarik teman-teman. Untuk menuju ke stasiun Tarik, kalau dari arah sini itu di seberang sana teman-teman, bisa lihat yang di kanan ini ke arah Krian, sedangkan yang di kiri ke arah Prambon. Kalau dari arah kanan saya atau dari arah Krian itu nanti setelah jembatan ada plakat menunjukkan ke stasiun Tarik. Tapi kalau lewat sini sepertinya masih jauh ya teman-teman. Ini saya sudah berada di seberang dari jalan tadi. Yang ke kanan dari saya itu ke arah Prambon, yang di kiri ke arah Krian. Jadi ini nanti saya lurus dulu. Kalau dari arah sini, dari arah stasiun Kedinding tadi, menurut saya rutenya memang sangat cukup jauh teman-teman. Berhubung saya rutenya sekalian, jadi setelah dari stasiun Kedinding tadi, ini nanti saya akan ke stasiun Tarik, kemudian nanti berakhir di X stasiun Prambon. Jadi sekalian teman-teman. Untuk rute terdekat ke stasiun Tarik, jika dari jalan raya, teman-teman bisa bantu, kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar rute terdekatnya itu di sebelah mana. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti rute seperti saya, dari jalan raya Krian Mojosari tadi, teman-teman ikuti petunjuk jalan saja. Nanti mengikuti jalan, belok-beloknya itu nanti mengikuti arah saja. Nanti akan ada plakat atau petunjuk jalan seperti yang di depan ini. Petunjuk jalan menuju stasiun Tarik. Oke teman-teman, saat ini saya sudah tiba di stasiun Tarik. Ini adalah bangunan barunya ya, di kiri saya. Kalau bangunan lamanya itu lurus lagi. Mungkin untuk desain di tahun 2023 ini desainnya sama ya teman-teman. Sama seperti yang di stasiun Sepanjang tadi maupun stasiun Krian dan Boharan. Itu bangunannya nampaknya sepertinya desainnya sama. Setelah dari stasiun Tarik tadi, ini saya coba lurus. Di sini ada JPL teman-teman. Di sebelah kiri saya itu stasiun Tariknya, dan di sebelah kanan saya ini JPL-nya. Stasiun Tarik, saya sudah berada di depan dari stasiun Tarik teman-teman. Stasiun berkode TRK ini merupakan stasiun kereta api kelas 2 yang berada di Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Berada di ketinggian 16 meter di atas permukaan air laut dan termasuk dalam daerah operasi 8 Surabaya. Stasiun ini juga melayani penumpang kereta api lokal seperti Jenggala dan komuter lain Doho. Dan juga di stasiun Tarik ini melayani persilangan dan penyusulan antar kereta api. Oke teman-teman, tepat pukul 13:10 saya sudah berada di JPL 27, atau ini lokasinya di X stasiun Prambon. Barusan dapat teman-teman lihat kereta api pengangkut batu balas barusan lewat di sini. Jadi jalur ini single track teman-teman. Biasanya yang lewat sini adalah kereta api penumpang, yaitu komuter lain Jenggala. Hanya komuter lain Jenggala saja ya teman-teman. Tadi saya juga baru tahu ada kereta api batu balas melintas di sini. Dari JPL 27 tadi saya coba berjalan ke barat teman-teman. Stasiun Prambonnya berada di ujung sana, X stasiun Prambon.
Saya dapat info X Stasiun Prambon ini juga dari salah satu konten kreator. Tidak sengaja muncul di beranda YouTube saya. Jadi saya ingin telusuri di stasiun ini. Ini tidak jauh dari JPL tadi teman-teman. Mungkin sekitar 200 meter dari JPL tadi. Jadi sebenarnya sangat strategis sekali lokasi X Stasiun Prambon ini. Sudah terlihat di depan teman-teman X Stasiun Prambonnya. Stasiun ini sudah nonaktif ya teman-teman. Ini berada di Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dan masuk dalam daerah operasi 8 Surabaya. Menurut sumber dari Wikipedia, stasiun ini diresmikan bersamaan dengan pembukaan jalur kereta api tarik Sidoarjo pada 16 Oktober 1880, kemudian ditutup pada tahun 1972 pada saat agresi militer Belanda pertama. Pada tahun 2009, jalur ini direaktivasi untuk kereta api Jenggala dari stasiun Sidoarjo menuju stasiun Mojokerto. Tapi stasiunnya sendiri tidak ikut direaktivasi ya teman-teman. Jadi yang untuk pemberhentian kereta api Jenggala adalah stasiun Mojokerto, stasiun Tarik, kemudian stasiun Tulangan, dan terakhir stasiun Sidoarjo. Stasiun X Prambon tidak digunakan untuk pemberhentian kereta api Jenggala. Video dari X Stasiun Prambon menjadi video penutup dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga bisa membantu teman-teman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.